Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Guru Agung Pangarsa Abah Anom atau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirah, Guru Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, termuat di dalam kitab Miftahus Sudur. Beliau menyampaikan, sesungguhnya kalimah thayyibah atau kalimah la ilaha illallah mempunyai fungsi yang luar biasa. Fungsi yang pertama, kalimah la ilaha illallah itu dapat mengosongkan dari segala hijab, karena hati kita banyak hijab serta banyak penghalang. Penghalang terbesar kepada Allah adalah ghaflah. Maka dengan la ilaha illallah, hijab-hijab yang ada itu bisa dikosongkan, dan inilah fungsi yang pertama dari kalimah la ilaha illallah. Fungsi yang kedua, kalimah la ilaha illallah dapat mensucikan dari berbagai noda, karena di dalam hati kita banyak noda. Lantas Imam Ghazali radhiyallahu an menuturkan, tidak ada seorang pun yang bersih dari noda hati, dari penyakit hati kecuali para nabi. Noda hati itu adalah sombong, ujub, ria, sum'ah, iri, dengki, tamak, serakah, dan lain-lain. Pangarsa Abah Anom menjelaskan, dengan zikir la ilaha illallah itu dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat kehewanan, sifat mau menang sendiri, sifat serakah, sifat tamak, sifat tidak menerima kebenaran. Ini adalah sifat-sifat kehewanan, maka dibersihkan dengan la ilaha illallah. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bagaimana dapat bersinar hati manakala masih ada gambaran-gambaran dunia masih terdapat di dalam relung hati kita. Bagaimana bisa cemerlang hati jika rupa-rupa gambaran dunia masih ada di dalam hati. Tidak dapat bersinarnya hati karena berbagai gambaran dunia, karena tertanam di dalam hati kita. Alhamdulillah, dengan berkah dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki itu hanya sebatas di tangan saja, dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan belajar thariqah kepada Syekh Mursyid, walaupun banyak uangnya, tidak menjadikan penghalang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hartanya tidak sampai di hati, hanya sampai di tangan saja. Oleh karena itu, yang lebih sengsara adalah sudah di dunia tidak mau ibadah, pandangannya hanya dunia saja, itu akan lebih rugi. Maka lebih baik kita bersimpuh di hadapan Guru Agung dan menerima talqin zikir dari beliau, baik itu yang miskin dan yang kaya, yang melarat dan yang konglomerat, baik itu rakyat maupun pejabat, yang tetap hatinya ini diisi dengan zikir kepada Allah yang akan membawa ketentraman, kenyamanan, ketenangan di dalam kolbu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah, ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tentram. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.